Nah, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. 23 ayat 12. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkau yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami, datang dan hampiri kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bis yang sudah membawakan kita Bapak. Teman-teman, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Buat kasih-Nya yang terlalu murah, bahkan kita selalu tidak sadar bahwa kehidupan kita ini sudah terlalu banyak dibantu oleh Tuhan. Maka dari itu teman-teman, sebagai wujud syukur kita dan terkhususnya karena hari ini adalah hari Minggu, mari kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mulai dari ref, teman-teman. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Kami minta dalam kasih Kak Yuli untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Shalom, selamat malam semua. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran jelas, Kak. Dengaran. Sebelum kita memulai doa syafaat kita, untuk teman-teman ada yang ingin didoakan? Mungkin kakak abang yang sedang dalam mencari pekerjaan, Kak Yuli. Oke. Pandemi, Kak. Jemaat yang lagi terkena. Oke. Sama untuk teman-teman yang lagi sekolah dan lagi kuliah dan tugas akhir lah ya, kepemudaan secara umum. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami dapat bersama-sama ya Tuhan berkumpul dalam ibadah PA Pemuda Resort ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami hikmat, masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, di tengah kondisi yang saat ini sedang kurang kondusif ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan dimanapun kami berada ya Tuhan dalam aktivitas kami. Engkau masih berikan kami kesehatan, masih menjagai kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Di mana di saat ini ya Tuhan kami masih hidup berdampingan bersama-sama dengan virus COVID-19. Tapi ya Bapak, biarlah ya Bapak dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, Engkaulah yang selalu menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Bapa, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pemuda kami ya Bapa. Setiap kami ya Bapa, kami ingin berdoa dalam pendidikan kami, dalam kegiatan kami ya Tuhan, terlebih juga ya Tuhan saat ini ya Tuhan, untuk adik-adik kami yang bersekolah ya Bapa, masih menjalankan sekolah melalui online ya Bapa. Biarlah ya Bapa yang bersekolah, Engkau yang memberikan hikmat kepintaran kepada mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka belajar dan menimba ilmu ya Tuhan, biarlah tidak mengurangi nilai dan kualitas dari persekolahan itu sendiri ya Bapa. Biarlah mereka tetap bersekolah di rumah secara online dan juga boleh dalam perlindungan ya Tuhan, dan juga untuk teman-teman kami yang berkuliah ya Tuhan. Dimanapun mereka melaksanakan perkuliahannya Tuhan secara tatap muka ataupun online, biarlah ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai mereka dalam langkah mereka ya Bapa. Untuk mereka yang masih berkuliah dan masih dalam semesternya Bapa, berkati mereka agar setiap mata perkuliahan boleh diikuti dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang tugas akhir, biarlah Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, tambahkan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan di dalam hati mereka, agar mereka dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan juga ya Tuhan, apapun yang menjadi kendala dalam perkuliahannya, Engkaulah yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar dan solusi yang baik ya Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan hal-hal yang penting untuk masa depannya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk
teman-teman pemuda kami yang saat ini masih mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap langkah dan juga setiap keputusan yang diambil ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, buat mereka yang mungkin sudah mencoba melamar pekerjaan, Engkau yang memberikan hikmat ya Tuhan, agar apa yang dilakukan ya Bapak, apa yang diusahakan dapat berbuah manis ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk abang kakak kami juga yang sudah bekerja ya Tuhan dalam pekerjaannya, Engkau yang memberikan mereka hikmat ya Tuhan, agar dapat bekerja dan mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kami di tempat ini ya Tuhan, pemuda-pemudi ya Tuhan, yang mungkin dalam rencana ke depannya Tuhan, ataupun dalam mencari pasangan ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa setiap kami ya Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi ya Tuhan, tapi biarlah ya Bapa, kami selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik di sekitar kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Tuhan, vaksin yang sudah boleh berjalan ya Bapak di tengah-tengah masyarakat. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintahan dan juga setiap tenaga kesehatan yang bertugas dalam menjalankan dan mengedarkan, menyebarluaskan vaksin ini ya Tuhan, boleh bekerja dengan jujur dan baik ya Tuhan. Di mana ya Tuhan, biarlah setiap tenaga kesehatan boleh mengerjakan tugasnya dengan baik dalam memberikan vaksin ini, dan juga dalam pemerintahan, agar setiap rakyat ya Tuhan boleh menerima vaksin ini secara merata ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, bangsa Indonesia bisa boleh berangsur pulih, kembali menjadi lebih kuat ya Tuhan, dan memiliki imun yang lebih kebal ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dan intinya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan yang boleh melayani kami secara online maupun offline ya Tuhan. Biarlah setiap pelayan boleh ditambahkan hikmat dan ketulusan dalam melayani ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa biarlah ibadah yang kami lakukan secara offline maupun online ya Tuhan tidak mengurangi makna apapun ya Tuhan. Biarlah tetap menjadi ibadah yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum dapat bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka ya Tuhan, tapi kami berdoa biarlah dimanapun mereka berada, mereka selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Dewi yang sudah memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita kembali lagi dalam doa tuan rumah, kita nyanyikan dulu lagu Aku Percaya sebagai komitmen kita terhadap Tuhan, bahwa kita akan mempercayai segala apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, karena Ia sungguh ajaib, Ia sungguh dahsyat dalam memulihkan kita. Tiada yang seperti Engkau mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Teman-teman, mari kita ulang lagu ini dari awal. Tiada yang seperti yang begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti yang begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kami minta dalam kasih untuk Bang Ari Saragi memimpin kita dalam doa. Mari rekan muda semuanya kita berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa tuan rumah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami melihat kemuliaan Allah terjadi atas kami pada malam hari ini. Kami nama Poso, Singkawang, Sintang, dan juga Pontianak merasakan begitu besar kasih Allah yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat kembali berkumpul walaupun dalam masih keadaan online, tapi kami bersyukur kesempatan yang sangat berharga yang boleh Tuhan berikan dan boleh kami manfaatkan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk rangkaian acara ibadah kami pada malam hari ini dan juga akan mungkin dilanjutkan dengan diskusi penelaan Alkitab. Biarlah semua yang kami lakukan boleh kami kembalikan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap rangkaian acara yang boleh kami lalui adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Rekan muda yang sudah dipercayakan untuk pelayanan pada malam hari ini juga, kami boleh serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, jadikan alat yang berharga, yang boleh menyampaikan berkat bagi kami semuanya. Biarlah pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, boleh mendatangkan berkat bagi kami yang lainnya. Terus juga kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sesuai dengan apa yang diucapkan adalah firman yang berasal daripada-Mu. Sehingga keseluruhan ibadah kami, diskusi yang akan adalah kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan, semuanya kami mau kami terhadap firman Tuhan, pemahaman kami terhadap Alkitab-Mu, sehingga kami tidak digoyahkan, sehingga kami tidak bisa dipecah belah, kami boleh semakin kuat, dan kami boleh semakin mengerti, paham, dan secara khusus kami boleh melakukan setiap perkataan Tuhan di dalam Alkitab, di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Singkawang yang sebagai tuan rumah pada malam hari ini, dan juga nama Poso Pontianak, Sintang yang sudah bergabung. Kami semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu akan kehadiran Tuhan. Kami semua adalah rekan muda yang mau dibentuk, yang mau dikuatkan melalui ibadah penelaan Alkitab pada malam hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya para pelayan Tuhan malam hari ini, dan juga rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah lah yang mengatur, Allah yang berotoritas, dan Allah yang memberikan kelancaran ketika kami masih bergantung kepada jaringan atau sinyal.
tetapi kami mau Tuhan tetap memberikan kelancaran kepada kami, tetap suasana surgawi, hikmat Allah yang boleh tercurah bagi kami pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bang Ari Saragi yang sudah memimpin kita dalam doa tuan rumah. Teman-teman, mungkin dalam kehidupan ini kita melewati banyak pergumulan, melewati banyak segala hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka dari itu, sebelum kita masuk dalam penelaan Alkitab bersama Vikar Pendeta Baktiar F. Sipayung, kita angkat lagu pujian yang berjudul Ku Tak Akan Menyerah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kepada Vikar Pendeta kami bisa masuk dalam doa.
Baiklah, salam bagi kita semua teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segenap kerinduan kami, yakni untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan juga yang menjamah media yang kami gunakan Tuhan, agar semuanya berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14. Baiklah, agar kami bacakan dan teman-teman yang lain mengikutinya di tempat masing-masing. Perikopnya adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Shalom untuk teman-teman GKPS Pontianak. Shalom. Shalom. Halo, Shalom. Shalom, Sintang. Shalom untuk teman-teman yang dari Sintang. Shalom Bang, iya. Shalom Bang Fikar. Shalom. Shalom. Ya teman-teman, firman Tuhan pada hari ini tema kita adalah rancangan Tuhan. Ketika kita mau percaya, ketika kita bahkan mau yakin bahwasannya apa yang terjadi itu adalah semuanya kehendak Tuhan, maka kita orang-orang Kristen ataupun nama Poso GKPS sudah memiliki keyakinan bahwasannya yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Allah. Yeremia adalah seorang nabi. Nabi yakni tugasnya adalah juru bicara Allah. Bahkan nabi itu sendiri menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Yeremia di dalam teks kita pada malam hari ini ingin memberikan kepada umat Allah yang sedang berada di dalam pembuangan untuk menguatkan mereka bahwasannya kasih Tuhan itu tetap menyertai mereka. Nah, ingat teman-teman bahwasannya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk segala ciptaannya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, di sini juga kita mau melihat bahwasannya apa yang kita minta itu melalui doa maka Tuhan akan kabulkan. Dan pertanyaannya ataupun renungannya bagi kita teman-teman, kapan sih terakhir kali kita berdoa? Ataupun seberapa penting doa itu untuk kita? Sudahkah kita taat untuk berdoa kepada Tuhan? Beberapa orang Kristen ataupun pemuda Kristen pada saat hari ini ataupun pada zaman ini tidak lagi ataupun ragu untuk menyampaikan doa di tengah-tengah kumpulan. Kenapa? Karena merasa kurang percaya diri. Karena merasa tidak pandai menyampaikan kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang bagus untuk menyampaikan pesannya kepada Tuhan. Tetapi teman-teman yakin bahwasannya Tuhan itu tidak melihat kata-kata yang kita rancang itu bagus atau tidaknya. Tetapi Tuhan mau melihat ketulusan hati kita dalam menyampaikan
kerinduan hati kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan berseru dan berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Dan sebenarnya teman-teman bukanlah hal yang sulit untuk melakukan ataupun untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bisa melakukannya di mana saja, di kapanpun waktunya. Tetapi yang kita ataupun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sangat jarang, bahkan kita sering untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi saya yakin bahwasannya kita nama Poso GKPS Resort Kalimantan Barat rajin dan taat untuk berdoa. Ada pesan yang mau disampaikan Yeremia kepada kita bahwasannya teman-teman, ketika kita berada di dalam permasalahan, ternyata Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Ternyata Tuhan itu selalu menyertai kita. Ada kalanya ketika permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, kita merasa down, kita merasa lebih jatuh, bahkan tidak percaya diri. Sama halnya kepada umat Allah yang sedang berada di dalam pembuangan Babel. Mereka merasa ketakutan. Untuk itu, Yeremia sendiri, Tuhan melalui Yeremia menyampaikan pesannya bahwasannya Tuhan itu akan memulihkan kita. Tuhan itu akan memulihkan mereka dan mengembalikan mereka ke tempat yang dari mana mereka diambil. Nah, banyak permasalahan mungkin yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ataupun kita sedang lebih mengandalkan keegoisan kita, lebih menonjolkan kesiapaan kita, lebih memperlihatkan bahwasannya kita memiliki segalanya gitu. Tetapi kita harus yakin bahwasannya kita harus sadar ketika kita lebih menonjolkan siapa kita dari siapa Tuhan, maka hal yang kita kerjakan semuanya sia-sia. Maka kita lebih memperlihatkan diri kita daripada kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kita. Dan pertanyaannya untuk kita adalah yang menjadi bahan diskusinya, teman-teman, saya mau bertanya kepada kita sekalian, seberapa pentingkah firman Tuhan di dalam hidup kita? Mungkin dari satu orang per jemaat bisa memberikan tanggapannya. Seberapa pentingkah firman Tuhan itu dalam hidup kita? Mungkin boleh dari nama Poso GKPS Sintang pertama. Ya, dari teman-teman nama Poso GKPS Sintang. Apa tadi Bang pertanyaannya tadi Bang? Seberapa penting firman Tuhan itu dalam hidup kita? Oh, kalau bagi gue sih penting karena kayak pelita gitu loh buat hidupku. Terang. Kalau dari teman-teman GKPS Singkawang, dari Bang Ari? Firman Tuhan kalau di dalam kehidupan sangat penting. Firman Tuhan itu untuk menuntun kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan itu firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, suluh bagi jalan kita. Artinya bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan tentu arah, dan kita tidak akan mengerti apa yang akan dikatakan oleh Tuhan. Begitu. Dari teman-teman nama Poso GKPS Pontianak? Sangat penting Bang. Sangat penting menurut saya. Firman Tuhan itu merupakan salah satu sumber kehidupan kita, salah satu tujuan hidup kita. Ketika tidak adanya firman Tuhan, kita bisa aja lari dari jalurnya gitu.
Jadi menurut saya begitu penting firman Tuhan karena dia sumber dari segala kehidupan. Ya, terima kasih teman-teman. Memang pada umumnya kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, karena ketika kita menyadari kita di dalam keterbatasan untuk melakukan kehendaknya ataupun untuk terus melakukan tinggal di dalam Tuhan, artinya kita memang butuh satu penolong yang untuk mengingatkan kita. Maka di dalam ayat 14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Dalam ayatnya yang ke-14 teman-teman, memulihkan keadaan dan mencari Tuhan itu bukanlah seperti sulitnya yang kita hadapi untuk mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan. Nah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu sebenarnya ada pada kita. Tuhan itu sebenarnya sudah melihat kita loh. Hal yang buruk yang kita lakukan, yang bisa kita sembunyikan dari orang tua, dari teman kita, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Hal yang baik sekalipun ketika kita mau melakukannya dalam firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka hal itu akan menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita dan semakin mempersatukan kita, bahwasannya kita menyadari apa yang ada dan apa yang terjadi dalam kita adalah kehendak Tuhan. Maka jangan putus asa, bahkan jangan kecewa ketika kita merasakan bahwasannya ataupun ketika kita memikirkan bahwasannya aku tidak pernah diperhatikan Tuhan. Aku tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dapatkan Tuhan. Nah, kita perlu menyadari bahwasannya apa yang ada pada kita itu bersumber daripada Tuhan. Ketika kita merasa kekurangan, maka untuk itu teman SOGK firman Tuhan pada malam hari ini, hendaklah kita mulai menyadari bahwasannya apa yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, dan itu sudah tentu yang terbaik. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Yeremia kepada kita, kita akan dipulihkan dalam setiap keadaan kita, baik dalam keadaan kita yang lagi terpuruk ataupun yang sedang mendapatkan permasalahan. Kita semakin yakin bahwasannya tangan Tuhan itu selalu menjamah kita. Terkhusus kita nama Poso GKPS Kalimantan Barat, mungkin pada saat ini kita sedang mendapatkan persoalan. Mungkin kita pada saat ini sedang berada dalam masa yang sangat sulit ataupun susah. Tapi sekali lagi kembali kami mengingatkan bahwasannya melalui doa menyampaikan keluh dan kesah kita kepada Tuhan adalah jawaban yang terbaik sebagai orang percaya. Untuk itu, teman-teman, marilah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan merenungkannya juga dalam kehidupan kita. Untuk teman abang kami, Bang Desmen, apakah ada yang mau ditambahin? Iya, terima kasih kepada Bang Fikar Baktiar Sipayung atas firman Tuhan. Sedikit ya Bang ya, bolehkah untuk nambahin tentang firman Tuhan kita? Kalau kita lihat dari teks firman Tuhan, Yeremia mengajarkan kepada kita untuk lagi berserah ataupun memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan, apapun yang kita lakukan mengutamakan Tuhan. Tidak mengandalkan pikiran ataupun mengandalkan tenaga kita. Jadi dalam firman Tuhan ini, kalau kita lihat dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 20, ayat yang ke-12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Jadi ketika kita nama Poso mengalami satu permasalahan ataupun mengalami
yang ada yang dikatakan dengan masalah kehidupan, pastinya tidak lepas, terkhususnya dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, ataupun masalah pencarian jodoh. Mari kita pegang dari ayat yang ke-12, apabila kamu berseru. Kunci utamanya adalah apabila kamu berseru dengan doa, dengan komunikasi dengan Tuhan, maka aku, hanya huruf besar, menunjukkan kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Begitu juga kami ambil kutipan dari firman Tuhan Matius 7 ayat 7, maka dikatakan, kalau nggak salah kami ya, Matius 7 ayat 7, ini sebagai pegangan kita, selaku nama poso. Selaku nama poso pegangan kita Matius 7 ayat 7, minta, maka akan dibukakan, diberikan. Cari, maka mendapatkan. Ketok, maka akan dibukakan. Minta, cari, ketok. Jadi hanya berseru kepada Tuhan melalui doa. Doanya meminta kepada Tuhan. Itu yang bisa kami tambahi ya kepada abang pengkhotbah kami, Abang Fikar. Memang nama poso dituntut untuk lebih lagi memprioritaskan Tuhan dalam segala hal apapun. Karena hidup kita ini, masa depan kita ini hanya dituntut untuk berseru kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi terima kasih, kami kembalikan kepada Abang Fikar. Ya, terima kasih untuk Bang Desmond Girsang yang sudah menambahi. Jadi buat kita semua teman-teman semakin jelas dan nyatalah firman Tuhan bahwasannya ketika kita mulai mau berserah kepada Tuhan melalui doa apa yang kita inginkan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka rencana Tuhan nyata di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang terus mengalir di dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul melalui media yang telah disediakan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami sedang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya bahwasannya Tuhan selalu menjamah dan menyertai kami. Tuhan juga yang selalu memberkati setiap pekerjaan tangan kami, setiap proses perkuliahan dan persekolahan kami, maupun Tuhan juga yang menyertai melalui Roh Kudus-Mu Tuhan ketika kami sedang melakukan pekerjaan ataupun sedang melakukan kegiatan, dan ingatkan kami Tuhan agar semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami lebih lagi untuk melayani-Mu Tuhan, dan sehingga kami lebih lagi menyatakan nama-Mu di tengah-tengah kami, sehingga melalui kami banyak orang yang semakin percaya kepada-Mu Tuhan. Kami rindu juga Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami agar kami menjadi orang yang taat kepada-Mu. Ingatkan kami Tuhan atas kesalahan kami, tegur kami Tuhan dalam setiap pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Fikar Pendeta kami atas firman-Nya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk doa persembahan, penutup serta berkat, kami minta dalam kasih kembali lagi kepada Vikar Pendeta kami. Baiklah, marilah kita berdoa untuk berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih kami persembahkan kepada Bapa-Mu, karena hanya oleh pimpinan-Mu maka ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami selalu senantiasa mempersembahkan persembahan yang datangnya daripada-Mu. Tuhan juga yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami, agar kami semakin melayani Engkau Tuhan. Puji mulia nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.